Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di dapurnya Emma Stories. Nah teman-teman, alhamdulillah ya, ini kita udah mau dekat memasukin bulan Ramadan. Jadi untuk saat ini insya Allah sampai ke depannya Emma Stories bakal nyajiin menu-menu ide takjil atau nanti menu-menu untuk berbuka puasa. Dan juga nanti bakal ada beberapa resep kue kering, insya Allah ya teman-teman, mudah-mudahan. Nah untuk video kali ini Emma Stories mau share resep. Ini Emma mau buat bubur kacang hijau. Ini bubur kacang hijaunya spesial dari Emma Stories. Ini endulita banget teman-teman. Apa aja resep dan gimana step by step Emma buatnya? Yuk simak aja videonya ya, jangan di skip. Nah di sini aku memakai 1200 ml. Ini santan kental. Ini yang kentalnya ya teman-teman. Nah terus di sini aku tambahkan 1 kilo kacang hijau dan juga ini ada 500 gram gula aren. Ini gula arennya asli ya teman-teman. Jadi ini pakai 500 gram, ini udah manis banget. Terus ini warnanya juga udah merah. Dan juga ini aku tambahkan 200 gram gula putih biasa dan gula pasir maksudnya. Dan ini ada 100 gram tepung beras. Nanti di tepung berasnya ini aku bakal tambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Nah, terus di sini ada 2 butir telur dan juga ada beberapa helai daun pandan. Di sini aku memakainya sekitar 5 helai daun pandan. Nanti teman-teman sesuaikan aja sama daun pandan yang teman-teman punya. Nah, untuk step pembuatannya, untuk step pertama di sini aku rebus dulu gula arennya. Ini aku rebusnya dengan air kurang lebih sekitar 200 ml aja ya teman-teman, 200 sampai 300 ml. Nah ini aku rebus sampai dia benar-benar cair, sampai dia masak gitu. Nggak usah terlalu masak sih teman-teman, karena ini kan udah memakai air biasa ya. Nanti kan kita bakal masak lagi. Yang penting udah cair aja semuanya, gula arennya itu udah tercampur rata. Nah setelah itu ini kita sisihkan, udah masak kita sisihkan. Kenapa ini aku masaknya melayani teman-teman? Biar nanti di saat kita mencampur dengan gulanya, nah gula aren itu kan kotor ya teman-teman. Jadi nanti kita bisa saring ya sebelum kita campur di kacang hijaunya. Terus lanjut, ini aku rebus dulu kacang hijaunya ini biar dia lemah ya. Ini kita rebus dulu kacang hijau. Ini aku merebusnya dengan air kurang lebih sekitar 800 ml. Nanti teman-teman juga sesuaikan ya. Nah udah seperti itu, udah teksturnya lemah seperti itu, udah teksturnya lembut seperti itu, dan airnya udah mengurang, udah sedikit. Nah lanjut ini aku tambahkan santan kental. Oh ya teman-teman, sebenarnya ada trik biar kita itu irit memakai gas di saat kita merebus kacang hijaunya itu. Cuman ini aku nggak buat videonya ya teman-teman. Nanti one day nanti aku bakal buatin videonya bagaimana caranya kita rebus kacang hijau tapi irit gas. Insya Allah ya teman-teman, nanti aku bakal share gimana caranya. Terus setelah itu lanjut, ini aku masukkan gula aren tadi yang udah kita rebus. Nah ini udah aku tapis ya teman-teman gula arennya itu, karena gula aren itu kan kotor ya kadang-kadang. Nah setelah itu ini kita aduk sampai dia mendidih. Ini kita tunggu aja sampai dia mendidih. Nah sambil kita menunggu airnya ini mendidih, ini terus kita aduk ya teman-teman, karena ini kan santan. Jadi kalau misalkan santan ini tidak diaduk, nanti dia bakal pecah. Kalau misalkan dia pecah, nanti rasanya nggak enak dan nggak bagus juga dilihatnya gitu. Jadi ini terus diaduk ya teman-teman. Sambil kita menunggu si santannya mendidih, si kuahnya ini mendidih, ini kita campur dulu si tepung beras. Ini tepung berasnya ini aku campur dulu dengan secukupnya air. Ini air ini kurang lebih sekitar 100 sampai 200 ml. Nanti teman-teman sesuaikan juga ya. Nah ini terus ini aku tambahkan juga 2 sendok makan tepung terigu. Nah terus teman-teman nanti sesuaikan juga sama selera teman. Kalau misalkan teman mau lebih kental lagi, teman-teman bisa bisa tambahkan di tepung beras ya, tapi nggak usah tambahkan tepung terigu. Tepung terigunya cukup 2 sendok aja. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lebih kental, teman-teman tambahkannya di tepung beras aja ya. Nanti teman-teman tambahkan aja sekitar beberapa sendok gitu. Terus kalau misalkan mau lebih cair bisa dikurangin lagi, atau nggak perlu pakai tepung terigu juga nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman mau lebih cair. Tapi resep aku ini udah pas kekentalannya. Tapi kembali ke teman-teman ya. Nah ini kan udah mendidih, kacang hijaunya udah mendidih, santannya udah mendidih. Ini ada busanya ya teman-teman. Teman-teman singkirkan aja busa-busanya ini aku singkirkan ya.
Terus daun pandannya juga udah aku angkat karena ini udah harum juga, karena ini aku mau mencampur telur sama mau mencampur tepung berasnya tadi. Jadi aku sisihkan si daun pandannya itu. Terus ini aku tambahkan gula pasir. Gula pasirnya tadi aku pakai 200 gram, tapi kalau misalkan teman-teman mau lebih manis lagi, teman-teman bisa tambahkan. Ini udah manis kok teman-teman di 200 gram itu. Terus kalau misalkan teman-teman mau kurangin manisnya, bisa dikurangin ya gula pasirnya itu. Nah, ini kita aduk dulu sampai dia benar-benar rata, sampai tidak tercampur rata. Terus lanjut aku tambahkan telur. Nah, telurnya ini untuk mencampur telur ini ada 2 step ya teman-teman, maksudnya ada 2 cara. Nah, ini aku memakai cara ini karena aku suka ada tekstur telurnya itu nampak di kacang hijaunya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak suka ada tekstur telurnya, teman-teman bisa campur telurnya itu di santan tadi ya. Sebelum santannya dimasak, teman-teman bisa campur telurnya itu, kocok dulu sampai dia benar-benar tercampur rata, baru dimasak. Nah, tapi ini untuk cara yang aku ini karena aku suka ada tekstur telurnya, jadi caranya seperti ini. Ini telurnya kita kocok dulu, terus kita campur dengan beberapa sendok sayur. Kita campur dulu ke telurnya itu, setelah itu kita aduk-aduk, setelah itu baru kita campur ke maksudnya ke bubur kacang hijaunya tadi ya. Nah, seperti itu ya teman-teman, bisa lihat ya di videonya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya seperti itu kan, ada tekstur telurnya ya. Nah, aku suka yang seperti ini, tapi kalau misalkan teman-teman gak suka sama tekstur telurnya, teman-teman bisa pakai step yang tadi aku sebutkan tadi ya. Nah, terus ini sudah mendidih, terus lanjut ini aku campur juga tepung berasnya ini. Nah, sama caranya, ini kita masukkan dulu beberapa sendok bubur kacang hijaunya itu, campur dulu ke tepung berasnya, ke campuran tepung beras. Setelah itu kita kocok sampai dia rata. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke bubur kacang hijaunya. Nah, seperti ini ya teman-teman bisa lihat kekentalannya itu seperti itu. Aku suka kekentalannya ini yang seperti ini, tapi kalau misalkan teman-teman mau lebih kental, teman-teman bisa tambahkan lagi tepung berasnya, tapi ya nggak usah tambahkan tepung terigu. Tapi kalau misalkan mau lebih cair, teman-teman bisa kurangin tepung terigunya, atau nggak perlu pakai tepung terigu juga nggak apa-apa. Nah, ini udah jadi ya teman-teman, udah siap untuk dihidangkan. Oh ya, jangan lupa masukkan garam. Ini aku masukkan garamnya itu kurang lebih sekitar 1 sendok teh, biar dia ada rasa gurih-gurihnya, jadi ada manis dan juga ada rasa gurihnya. Nah, ini udah jadi teman-teman, udah siap untuk dihidangkan. Oh ya, makasih banget udah mampir ke dapurnya Emma Stories. Nanti insya Allah kita bakal ketemu lagi di next time, di next video. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum.